kepada pembuktian suatu tindak pidana atau kembali pada hakikat dari pembuktian suatu tindak pidana. Ya. Kalau memang nanti ada novum baru, alat bukti baru, ya, petunjuk baru, kemudian barang bukti baru yang diajukan oleh keluarga kepada penyelidik, sudah pasti akan diuji keterangan tersebut, alat bukti tersebut, barang bukti tersebut, apakah persesuaian dengan alat bukti yang sudah didapatkan oleh penyelidik, kemudian apakah dengan hadirnya atau dengan adanya alat bukti baru tersebut bisa untuk ditingkatkan ke penyidikan. Sekali lagi kami tegaskan di sini, ya. Sekali lagi kami tegaskan di sini, Direktorat Reserse Kriminal Umum sampai saat ini belum pernah menghentikan penyelidikan. Saya ulangi, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya belum pernah menghentikan penyelidikan perkara kasus dengan korban inisial ADP. Ya, dan hingga saat ini salah satu barang bukti yang hilang yaitu handphone masih dicari dan penyelidik masih berupaya untuk menemukan barang bukti tersebut berada. Sekali lagi, ya, untuk menemukan barang bukti tersebut yang namanya handphone itu bisa terdeteksi apabila device tersebut atau handphone tersebut sudah diaktifkan atau dalam kondisi on atau menyala. Baru bisa dideteksi di mana keberadaan handphone tersebut, jam berapa aktifnya. Selagi handphone atau device tersebut tidak dalam posisi off, terkendala dengan pencarian barang bukti baik secara yang menggunakan dengan teknologi ataupun IT. Kemudian ada permintaan untuk ekshumasi, apakah ada peluang itu? Sekali lagi, Polda Metro Jaya, saya sampaikan selalu terbuka, ya. Kemungkinan itu selalu pasti selalu ada. Kalau memang nanti ternyata memang harus diekshumasi ulang, ya, pasti akan diekshumasi ulang. Ini salah satu bukti bahwa bentuk transparansi, bentuk dari keterbukaan dari penyelidik untuk dan bentuk niat dari penyidik untuk benar-benar ingin sebenarnya untuk mengungkap fakta apa yang terjadi di dalam perkara kasus ADP ini. Ya. Nah, sekali lagi tadi kami sudah menghubungi pihak penyelidik dalam waktu dekat ini, dan kemarin juga waktu kami ada wawancara di salah satu media, kami sudah langsung menyampaikan dengan salah satu lawyer dari pihak ADP, dan dari salah satu lawyer juga setuju untuk segera bertemu antara penyelidik dengan pihak keluarga, didampingi nanti lawyernya, karena ada beberapa hal yang memang harus disampaikan penyelidik, ya, untuk menjelaskan perkara kasus ADP tersebut, karena dari pihak keluarga sepertinya masih belum hingga saat ini masih belum puas dengan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum. Jadi untuk ADP itu yang bisa saya sampaikan, ya.
Ya, gini ya. Oleh sebab itu, gini, kemarin saya menyarankan, saya sudah sampaikan kepada salah satu lawyer dari korban ADP, harus ada pertemuan harus segera dipertemukan antara keluarga korban dengan penyelidik, dan di situ nanti penyelidik akan menjelaskan semua apa yang menjadi temuan penyelidik hingga pada saat rilis dan hingga hari ini. Ya. Sudah 24 saksi yang diperiksa. Sebenarnya dalam 24 saksi yang diperiksa tersebut, pada saat Bapak Direktorat Kriminal Umum menyampaikan, termasuk salah satunya adalah dengan inisial V dan dengan inisial D. Ya, 24 saksi tersebut sudah masuk dengan inisial V dan dengan inisial D. Kemudian dari 24 saksi tersebut juga sudah termasuk Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum juga sudah menyampaikan, termasuk supir taksi, salah satu taksi yang ada di Jakarta dengan salah satu brand, ya, bahkan disebutkan itu nomor taksinya nomor berapa oleh Bapak Dir pada saat rilis, itu sudah diambil keterangan oleh penyelidik. Oleh sebab itu, dalam waktu dekat ini penyelidik akan segera bertemu dengan pihak keluarga dan kembali menjelaskan, ya. Sebenarnya sudah pernah dijelaskan, tapi sepertinya harus dijelaskan kembali segala sesuatu dari hasil penyelidikan, dan penyidik siap untuk menunjukkan seluruh alat bukti yang ditemukan oleh penyelidik di depan keluarga. Ya. Seluruh alat bukti, termasuk juga hasil dari CCTV yang realnya. Dari 20 CCTV akan, kalau memang dari pihak keluarga minta diputarkan, akan diputarkan oleh penyelidik di depan keluarga. Ini salah satu bentuk transparansi dari penyelidik Direktorat Kriminal Umum, ya, bahwa tidak ada niatan untuk menutup-nutupi, tidak ada niatan untuk memframing, ya, atau menghilangkan barang bukti. Tidak ada. Sekali lagi, dari awal penyelidikan, penyelidik dari Direktorat Kriminal Umum sudah diawasi oleh pengawas eksternal. Bahkan ada 4 pengawas eksternal saat itu. Dari Kompolnas, dari Komnas HAM, dari Menpolkam, Menteri Politik Keamanan, ya, sama Kemenlu ikut mengawasi hasil dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh Direktorat Kriminal Umum. Ya, menjawab ya, terjawab ya tadi. Ya, nanti akan kita sampaikan kapan, karena dari pihak Direktorat Kriminal Umum penyelidiknya sedang berupaya untuk menghubungi dari pihak keluarga maupun lawyernya untuk kapan menyinkronkan waktunya, ya, karena memang tidak mungkin, butuh waktu yang agak lama untuk bertemu untuk memaparkan segala sesuatunya. Kalau hasil otopsi sebenarnya bukan diberikan hasil otopsinya, tapi dijelaskan. Sekali lagi, hasil otopsi itu bukan diberikan hasil otopsi secara tertulis kepada pihak keluarga, tapi dijelaskan hasil otopsinya. Pihak keluarga harus tahu hasil otopsinya. Sebenarnya pada saat paparan hasil gelar perkara yang pada saat itu dihadiri via Zoom oleh istri korban ADP, itu sudah dijelaskan
segala sesuatunya, namun mungkin bisa jadi terkendala karena via Zoom, ya rekan-rekan, ada sesuatu yang terputus atau yang tidak tersampaikan atau yang kurang jelas. Nah, ini yang harus kita harus kita luruskan, ya. Harus kita luruskan. Makanya segera nanti penyelidik dan pihak keluarga untuk bertemu secara langsung, tidak lagi via Zoom, langsung bertemu, langsung menunjukkan segala sesuatu hasil penyelidikan kepada pihak keluarga agar jelas, gamblang, dan tidak ada ditutup-tutupi dan tidak ada hal-hal lain selain dari hasil real penyelidikan. Untuk masalah teror yang diterimanya surat kaleng yang berisi styrofoam yang dengan simbol-simbol, 3 simbol tertentu, ya, sudah diterima oleh penyelidik di Direktorat Kriminal Umum itu pada tanggal 20 Juli 22 Juli 2025, ya, yang diterima dari salah satu saudara dari istri almarhum ADP dan sepupu dari saudara ADP. Kemudian dari Direktorat Kriminal Umum juga sudah mendalami tentang surat kaleng tersebut, ya, itu masih didalami. Ya, mohon waktu. Nah, kalau untuk masalah makam, kami sampaikan pada kesempatan ini, pada hari Minggu tanggal 14 September 2025, ya, di makam Sunten RW 5 Karangsari Banguntapan Bantul, Jomblangan Banguntapan Bantul, ya, Direktorat Kriminal Umum sudah mengirim tim, ya, dan kita berkoordinasi dengan Polsek Banguntapan juga. Ya, kita berkoordinasi dengan Polsek Banguntapan untuk mengecek kebenaran info tersebut. Kami sampaikan pada forum ini, ya, dari keterangan juru makam tidak ada pengerusakan makam tersebut. Juga dari awal pembuatan tidak ada batu bata dan tidak mengetahui siapa yang memberikan batu bata. Ya, terus kemudian dari juru makam kedua menjelaskan bahwa makam tersebut bukan dirusak tapi amblas karena memang sudah 1 bulan, sehingga faktor alam, 1 bulan lebih, sehingga faktor alam, oleh sebab itu pembersih makam langsung merapikan membersihkan makam bersamaan dengan pihak keluarga datang untuk nyekar. Ya, jadi itu yang bisa kami sampaikan karena dari tim sudah turun ke sana meminta keterangan dari penjaga makam. Sekali lagi, makam korban itu amblas karena kondisi alam, ya, kondisi alam, dan pada saat keluarga nyekar, disitulah langsung dirapikan lagi oleh pihak pembersih makam, penjaga makam. Itu yang bisa kami sampaikan, ya. Tapi apapun ceritanya, kalau memang ada keluhan tersebut akan tetap sedikit pun apapun,
apapun pengaduan yang hak yang dilaporkan diadukan kepada pihak kepolisian itu harus kami tanggapi dan harus kami tindak lanjuti. Kami tidak akan pernah menolak, ya, segala sesuatu pasti akan kami dalami dan kami akan cari tahu tentang apa pengaduan tersebut. Ada lagi? Yang mana? Nanti kami ini dulu, kami cek dulu ya, kami dalami dulu ya. Di WA dulu Mbak. Ada lagi? Kemarin sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Kabid untuk masalah penangguhan itu nanti tergantung dari hasil atau bagaimana pendapat atau bagaimana dari penyidik dari yang menangani tindak pidana, ya, apakah bisa ditangguhkan atau belum bisa ditangguhkan. Bukan tidak ditangguhkan, ya, bisa ditangguhkan atau belum bisa ditangguhkan, ya, karena memang namanya penangguhan itu adalah hak dari apa namanya tersangka untuk mengajukan, tapi penyelidik harus mempelajari dulu, ya, kan 3 hal itu, apakah penyelidik khawatir yang bersangkutan akan melarikan diri, kemudian mengulangi perbuatannya kembali, atau menghilangkan barang bukti, ya, atau mempersulit atau menghalang-halangi penyidikan setelah dilakukan. Nah, itu akan dipelajari oleh penyidik nanti bagaimana dari penyidik. Ya, jadi ini masih proses, ya. Itu nanti tergantung dari penyidik bagaimana ininya kesimpulannya. Nanti kita cek dulu ya. Udah ya, cukup ya. Soal istrinya Arya Daru yang mempertanyakan kenapa alat kontrasepsi miliknya menjadi alat bukti, itu bagaimana Pak tanggapannya? Ya. Apa yang ada di TKP, kemudian kebetulan ada juga ditemukan di dalam tas yang ada ditemukan di lantai 12 rooftop, ya. Itu seorang penyelidik harus mengumpulkan barang bukti tersebut atau petunjuk tersebut, ya, untuk membuktikan ada atau tidaknya keterkaitan dengan suatu tindak pidana. Jangan sampai nanti ada alat bukti atau barang bukti yang tidak terkumpulkan atau tidak didapatkan oleh penyelidik. Oleh sebab itu, ya, apapun yang ada di dalam TKP yang kemungkinan ada keterkaitan, itu pasti akan diamankan oleh penyelidik untuk dibuktikan apakah ada keterkaitan dengan tindak pidana atau dengan hal yang sedang dilakukan penyelidikan tersebut, ya. Cukup, ya. Jadi bukan penyelidik mau ngarang-ngarang, enggak. Jadi ya apa yang dapatkan apa adanya, ya harus ditunjukkan di situ. Ada lagi? Cukup, Pak. Cukup ya. Ya.